Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak, kali ini Ustazah akan membawakan materi keislaman, sirah, yaitu kisah Nabi Shaleh alaihissalam dan kaum Tsamud. Sebelum memulai, anak-anak, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Shaleh adalah anak Ubaid bin Jabir bin Tsamud. Kaumnya bernama Tsamud. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dimiliki dan dinikmati oleh kaum Tsamud membuat mereka lupa sama sekali kepada Tuhannya. Kaum Tsamud tidak mengenal Allah. Nabi Shaleh, seseorang yang telah dipilih oleh Allah dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya. Terkenal tangkas, cerdik pandai, rendah hati, dan ramah dalam pergaulan. Nabi Shaleh memperkenalkan Allah, tapi ajakan dan seruan Nabi Shaleh ditolak langsung. Bahkan Nabi Shaleh diejek, dan mereka menantang Nabi Shaleh untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Shaleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka. Bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, maka terbelahlah batu karang yang ditunjuk dan keluarlah seekor unta betina dari dalamnya. Nabi Shaleh berkata, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu dan bagi ternakmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kaum Tsamud mengatur rencana untuk membunuh unta Nabi Shaleh. Maka mereka bersekongkol dengan wanita kaya dan yang mempunyai putri-putri yang cantik. Wanita ini memberi sayembara. Siapa saja yang dapat membunuh unta itu akan mendapatkan 2 hadiah, yaitu putrinya dan harta yang banyak. Dari sayembara itu, membawa 2 orang lelaki bernama Musyaddah bin Muharrij dan Gudar bin Salif yang tergiur dengan tawaran itu. Mereka berkemas untuk membunuh unta Nabi Shaleh supaya mendapatkan hadiah dari para kafir kaum Tsamud. Nabi Shaleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidurnya akan menemui wajah mereka menjadi kuning, kemudian berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga. Kemudian hari keempat turunlah azab Allah yang pedih berupa sambaran halilintar dan gempa bumi. Suatu hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah berangkatlah Nabi Shaleh bersama 120 mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kaum Tsamud habis binasa, ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai menyimak kisah Nabi Shaleh alaihissalam yang Ustazah sampaikan.
Sekarang waktunya kita untuk menonton kisah Nabi Soleh alaihi salam. Aku ketiduran. Kalian iri ya? Oh, kambing-kambingku gemuk semua. Kicik-kicik, gemuk sekali. Oh, kambing lucu. Kambing-kambing. Hah? Oh, kambing kecil itu lagi. Aku harus mengejarnya. Tunggu kambing kecil. Mau ke mana kamu? Kambing kecil. Kemana kambing kecil itu? Mungkin dia mengingatkan agar aku cepat pulang. Kasihannya aku, Tuhan. Perutku lapar, Tuhan. Hei, budak bodoh, sedang apa kamu di sini? Cepat pergi, aku muak melihat tampangmu. Tuhan, beri sedikit saja aku makanan atau minuman, Tuhan. Berhari-hari aku belum makan. Semua makanan dan minuman yang ada di dalam ini tidak pantas untuk kaum seperti dirimu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku hajar kau. Yang pantas untukmu hanyalah ini. Tidak. Jangan. Sekali lagi. Tuhan, ampun. Cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Jangan sakiti kakiku. Hei, bayar semua hutangmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak membayar hutangmu. Tuhan mohon pengertianmu, Tuhan. Kami mohon Tuhan mengerti. Maafkan kami, Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Hutangmu lunas, tapi anakmu jadi budakku. Jangan. Hei, hentikan perbuatanmu. Kau Soleh, sahabatku. Ini uang. Terimalah. Uang? Terima kasih. Itu uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sekarang bebaskan mereka. Dan jangan ganggu lagi mereka. Ingat dengan hal itu. Baik, tentu. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih atas bantuan. Duhai Bapak, berterima kasihlah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang melindungi kita di kehidupan ini. Ya kakek, kita harus kembali menyembah. Sekarang, beristirahatlah Pak. Buatlah setiap langkah kehidupan kita senantiasa berjalan pada kehendak Allah. Hei Saleh, untuk apa kamu repot-repot mengurusi mereka? Itu memalukan kaum kita. Biarkan saja mereka seperti itu. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Leluhur kita yang selalu memberi kemakmuran pada kita, sedang mereka bertahan hanya menyembah Tuhan Allah yang disembah leluhur kita dulu. Bagaimana mungkin mereka bisa maju kalau mereka tidak menghormati leluhur kita?
Hai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, Ia yang menciptakanmu. Sungguhnya Ia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Ia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Hei Saleh, sungguh sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tetapi sekarang kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan kami. Betul. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami menyembahnya. Bagaimana mungkin kamu mengganti dengan Tuhan yang baru? Kamu benar-benar membuat kami gelisah. Sungguh aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Sama sekali tak kupinta bayaran dari kalian. Sebab yang kuharap hanya pahala dari Allah semata. Dengan mudah, Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Tidak ada lagi kebun yang luas dan kota dengan gedung-gedung mewah seperti ini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas, yang mengatakan membangun negeri ini. Sesungguhnya, justru menggiring kita pada kehancuran tanpa terasa. Hei Soleh, bicaramu kacau. Kau pasti sihir. Saleh, kamu cuma manusia biasa sama seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu? Seharusnya utusan Tuhan seagung dan semulia malaikat, bukan manusia biasa yang makan dan minum, menikah dan pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Datangkanlah mukjizat sebagai bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, bila Allah mendatangkan mukjizat itu, apakah kalian akan percaya pada ajarannya? Tentu saja kami akan percaya. Sekarang juga buktikan. Yang dia lakukan. Dia memejamkan mata. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Hei, bagaimana? Mana buktinya? Perhatikan kaumku. Inilah mukjizat yang kalian minta. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihir kain. Apa yang dia lakukan? Tapi itu hancur. Ajaib. Tunggu ajaib. Kaumku, lihatlah unta ini. Unta betina dari Allah, sebagai tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Sehari untuk dia dan sehari untuk kalian. Sedangkan kalian bebas memerah susunya yang tak akan pernah habis walaupun kalian perah setiap hari. Ingat, jangan pernah mengganggunya dengan cara apapun. Sebab hal itu akan membuat Allah menurunkan azab. Asik. Kali ini kita bisa minum susu unta lagi. Keluarga kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena limpahan Betul. yang Allah berikan. Lihat, Tentu. begitu banyak. Tentu. Ini semua pemberian darinya. Dan kita harus mengikuti jalan Nabi Soleh itu. Iya. Betul. Ayo kita terus peras lagi susunya. Ayo. Giliran orang lain. Betul. Ayo. Baru segitu saja si Soleh sudah sombong. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebentar, biar aku berpikir. Tapi keterlaluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti manusia biasa seperti si Soleh? Kita pasti gila bila mengikuti dia. Tuh. Seharusnya salah satu dari kita yang memimpin, bukan dia. Ayo paman, ayo paman, kita pulang. Sudah cukup air susu yang kita dapat hari ini.
banyak dari kita yang lebih mulia dan lebih pandai, lagi lebih kaya daripada si Soleh. Ya, benar. Soleh pasti pendusta dan amat sombong. Ayo kita ke rumah pemimpin kita. Ayo. Tuan, lihat pengikut Soleh itu. Mereka sekarang dapat minum susu dari unta ajaib ciptaan Soleh. Hei, jadi kalian percaya bahwa Soleh itu utusan Tuhan? Ya, kami percaya. Habis, kami telah menyaksikan sendiri seekor unta betina keluar dari dalam batu besar. Dan sekarang mereka menikmatinya. Omong kosong dengan Tuhan. Unta itu hasil sihir dan kalian telah tertipu oleh Saleh. Tapi ia membacakan wahyu Tuhannya. Dan kalau Tuhan mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya. Itu bukan mantra. Diam! Aku tidak mau dengar. Cepat cari Kodai. Bunuh unta keparat itu. Cepat! Kodai, mana? Oh, itu dia. Pemimpin menyuruhmu untuk membunuh unta keparat si Soleh itu. Apa? Kami harus membunuh unta. Lama kami ingin memotong leher unta itu. Tapi tidak ada yang memberi imbalan. Jadi buat apa kami bersusah payah? Lagi pula selama ini kami terlalu sibuk dengan arak dan para penari. Lihat ini. Ini upah untuk membunuh unta itu. Dan bisa kau pakai untuk berfoya-foya. Teman-teman, siapkan pedang kalian. Kita ada tugas baru. Aku gembira sekali. Ternyata terbukti kata-kata Soleh itu bahwa air susu unta ini ternyata banyak sekali. Iya, Mak. Paman. Air susunya tidak pernah habis-habis. Aku kemarin sudah mendapat 3 gentong. Oh, banyak sekali. Aku sekarang ingin 4 gentong, Paman. Oh, iya, iya. Kalian semuanya, bersiaplah. Ayo, bersiap untuk menyerang. Ayo! Mati juga kau unta! Unta itu dibunuh oleh mereka. Ya Allah. Padahal Nabi Soleh memerintahkan Apa yang kita untuk terjadi? menjaga unta itu. Tidak. Ya Allah. Alhamdulillah, anak-anak sudah selesai menyimak kisah Nabi Soleh alaihissalam. Tugas anak-anak yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Soleh alaihissalam. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.